Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu yang ke-22 sesudah Pentakosta dan yang dilayankan secara virtual. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak Persekutuan Taruna. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan di gerejanya. Pemberitaan firman pada saat ini akan dilayani oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta John Felix Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluk. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluk. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluk. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Sang dan muda hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluk. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Marilah kita beribadah kepada-Nya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik
kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mazmur 145 ayat 9 dan 10. Selaku anak-anaknya yang telah dipersekutukan dalam rumah yang kudus ini, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Yesus sumber Tuhan Maha Kudus, ini kami datang. Bila kasih-Mu. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, bila
Maha Penyayang. Kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit sering bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layanan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan jujur serta bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Memberitakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada Tuhan. Amin. kasih yang ilahi, nikmat serta mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti dinyatakan dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Memberitakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Puji Sang Bapa Pencipta semesta. Puji Sang Bapa Pencipta semesta. Puji Sang Bapa Pencipta semesta. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu kami bersyukur, ya Allah, dalam pengenalan kami di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, atas perkenan-Mu yang boleh menghimpunkan kami di gereja-Mu, tengah peribadahan umat-Mu di hari Minggu ini. Dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh ada di tengah kami dan menyatakan kehadiran-Mu. Dan dalam kasih-Mu Engkau hendak melawat kami, untuk melengkapi kami melalui penyapaan-Mu atas pembacaan firman Tuhan dan pewartaannya, agar kehidupan kami, hati kami dipenuhi bejana rohani, yang dengannya akan menjadi tolak ukur di dalam kami menyikapi perjalanan kehidupan ini untuk menyaksikan Tuhan, baik dalam perkataan, pemikiran, perbuatan, agar nama-Mu dimuliakan. Dan kami memohon Engkau karuniakan roh-Mu, agar dengan itulah menghantar kami juga hidup dalam kepenuhan di tengah pengenalan yang sungguh akan Engkau. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7 memberitakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam,
Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam peribadahan kita di minggu kedua sudah Paskah ini, di dalamnya diberlangsungkan peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA PT yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Dan berdasarkan bacaan Alkitab, Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7 diberi renungan, diberi judul memaknai hidup. Dan tentunya kita paham yang dimaksud dengan memaknai hidup ini tentunya adalah membentuk kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan untuk kita dapat berkenan di hadapan Allah, maka tentunya hal yang paling prinsip yaitu semua kita harus takut akan Tuhan, serta meyakini bahwa apa yang berlangsung, yakni kehidupan ini adalah pemberian Tuhan yang kita jalani, dan itu adalah merupakan kesempatan karena kasih setia dan kemurahan-Nya bagi kita untuk berkarya yang baik. Sebagaimana nyanyian, hidup ini adalah kesempatan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, bangsa Yehuda saat itu memperlihatkan kepada kita bahwa mereka telah berada di negeri mereka, telah tiba di negeri mereka setelah mengalami pembuangan yang cukup lama di Babilonia. Dan tentu walaupun saat itu mereka berada di negerinya sendiri,
bukan merupakan suatu bangsa yang berdaulat penuh, tapi masih dalam penguasaan bangsa Persia di bawah pemerintahan Raja Darius. Tapi keberadaan boleh tiba di negeri leluhur itu juga adalah merupakan suatu kesempatan bagi mereka untuk membangun kehidupan, ya, membangun kehidupan agar sehat, baik itu jasmani maupun juga kehidupan rohani mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang perlu kita ketahui bahwa Israel boleh kembali di negeri leluhur mereka, ya, bukanlah karena kesucian mereka atau karena kekuatan mereka, tapi sekali lagi itu adalah terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Kalau dilihat dari kehidupan, ya, sesungguhnya hidup mereka adalah hidup yang mana terlihat waktu lalu memalukan Tuhan di hadapan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa lainnya meremehkan, merendahkan Tuhan Allah mereka, dan di atas perlakuan dan sikap bangsa-bangsa lain terhadap Allah Israel, maka Tuhan Allah menyatakan sikapnya untuk memperlihatkan kepada bangsa-bangsa tentang hal yang sebenarnya perihal Allah yang diimani oleh bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah penguasa semesta alam, dan ia adalah Maha Kudus, dan kemahakudusannya nyata di tengah penghinaan-penghinaan yang diarahkan ke Israel, yang juga tertuju kepada dirinya, menempatkan dia memperlihatkan kekuasaannya sebagai pengendali seluruh ciptaan, terutama juga Israel sebagai umatnya, di tengah ketidakmengertian secara akali, Tuhan memperlihatkan kemampuannya dengan mana ia membawa pulang umatnya ke tanah leluhur. Dan itu berarti kepada kita bahwa keberadaan di tanah leluhur merupakan kesempatan untuk berbalik, melakukan apa yang menjadi permintaan dan perintah Tuhan. Dan memang kita melihat bahwa ada janji yang diutarakan oleh bangsa Yehuda saat mereka dibawa pulang oleh Tuhan
menikmati akan kemurahannya, yang mana kita melihat bahwa mereka juga menaruh janji untuk membangun bait Allah, rumah Tuhan yang hancur lulu lantak oleh karena sikap daripada Nebukadnezar, raja Babilonia, yang menyerang Israel atau Yehuda sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan oleh karena itu mewujudkan akan hal tersebut, Tuhan juga menentukan bahwa pembangunan itu adalah merupakan tanggung jawab keseluruhan bangsa Israel, dan mereka-mereka yang disebutkan namanya dalam bacaan, baik itu Zerubabel maupun Yosia, mereka adalah merupakan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengarahkan Israel, Yehuda, mewujudkan pembangunan bait Allah itu bersama dengan hambanya, utusan Tuhan, yaitu Nabi Hagai. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Zerubabel, Yosia, saya yakin mereka juga bukanlah merupakan orang yang suci. Mereka adalah merupakan orang biasa. Tapi yang dalam perkenan Tuhan, mereka dipercayakan untuk terlibat dalam bidang masing-masing di tengah upaya mewujudkan pembangunan daripada bait Allah. Dan kita tentu semua juga harus menyadari bahwa hal yang menyangkut masalah gereja dalam penata layanannya itu adalah merupakan tanggung jawab keseluruhan jemaat dan pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT. Itu hanya merupakan orang-orang yang dipercayakan untuk mengarahkan dan memberi kesempatan seluruh warga jemaat pada bidang-bidang yang ada sesuai dengan kelompok kategori, menyatakan karunia-karunia-Nya untuk pembangunan tubuh Kristus ini, yaitu gerejanya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, di dalam kita membangun akan bait Allah, maka tentunya hal itu harus dilakukan dalam kesadaran yang penuh, apalagi sebagai pengurus, ya, sebagaimana apa yang kita lihat dari Beltasar maupun juga Yosua, ya, mereka mengingatkan kepada
jemaat, ya, untuk dan juga demikian juga Nabi Hagai untuk memperhatikan diri mereka terhadap janji membangun bait Allah secara fisik dan juga di dalam kehidupan mereka. Dan mereka setia untuk melakukan itu. Dan kita juga tentunya demikian, ya. Kita harus mendorong, ya, warga jemaat agar mereka terus diingatkan tentang apa yang menjadi tanggung jawab janji supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah kesemua ini berjalan dengan mulus atau tanpa suatu tantangan-tantangan yang akan dihadapi? Yang kita lihat dari pengalaman kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Beltasar maupun Yosua sebagai imam besar dan Hagai sebagai nabi, bahwa kendatipun mereka diingatkan itu mereka ternyata mengabaikan janjinya, ya, janjinya perihal tentang membangun bait Allah di dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tentu kenyataan ini juga adalah sesuatu yang terlihat menjadi suatu pergumulan, bukan hanya pada waktu lampau, tapi juga dalam kehidupan masa kini, di mana banyak orang juga mengabaikan perihal kehadiran akan bait Allah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah di tengah-tengah tantangan ini mereka tetap setia? Yang jelas hal itu tidak perlu untuk kita ragukan, bahwa di tengah gelombang daripada umat yang tidak mau untuk mematuhi, mereka terus mengingatkan dan bekerja, dan kita pun tentunya harus demikian. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana mereka mempunyai mentalitas yang baja, kita pun harus mempunyai mentalitas yang baja, dan semangat tidak perlu untuk mereka tetap bersemangat dan tidak mau patah hanya oleh karena sikap yang kurang memberi respons terhadap himbauan ataupun permintaan-permintaan berdasarkan perintah Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi faktor banyak bait Allah kurang mendapatkan perhatian di tengah hati umat? Apa yang menyebabkan kesemuanya itu? Nah, yang kita
perhatikan, tentu salah satu indikatornya adalah manusia bukan hanya zaman sekarang, tapi juga pada zaman kini, hidup yang dijalani itu adalah sesuatu hidup yang diukur dengan uang. Apakah itu dan sifatnya adalah segera dan saat itu juga. Dan itu yang kita lihat, ya, merasuki hati orang banyak, hati umat, hati manusia, ciptaan Tuhan. Dan kalau tidak ada uang yang bisa langsung dipegang dan dirasakan, mereka tidak mau terlibat di dalamnya, apalagi sesuatu yang memintakan mereka untuk berkorban, ya, berkorban. Nah, sangatlah berat hati mereka, dan itu yang terlihat di dalam kehidupan umat Tuhan dalam bacaan kita, ya, dalam bacaan kita. Dan itu kita tidak boleh untuk bersikap demikian di dalam kehidupan ini, ya, kehidupan ini, karena itu mengandung resiko. Dan resiko apa itu? Nah, nantilah kita jelaskan lebih lanjut. Memang kita melihat bahwa sepertinya Allah awal juga memaklumi jika mereka pada waktu kedatangan lebih mengkonsentrasikan diri untuk membangun kesejahteraan daripada setiap pribadi, rumah tangga, dan keluarga mereka sendiri dengan bekerja keras. Dan itu dan memang pada intinya memperlihatkan kepada kita bahwa mereka cukup sukses karena dari kerja memperlihatkan bahwa mereka pada akhirnya boleh kembali membangun rumah tinggal untuk ditempati sebagai keluarga yang telah hancur pada waktu lalu. Mereka telah dapat membangunnya, dan sehingga mereka mau lebih bekerja lebih keras lagi. Dan tentunya pembangunan juga membutuhkan uang, membutuhkan sarana, dan ketika mereka telah berhasil membangun rumah, maka disitulah Allah mengingatkan pada mereka melalui hamba-hambanya itu, yakni Zerubabel, Yosua, dan Hagai, agar mereka dapat memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan juga tentu dalam saat meminta untuk berkarya adalah sesuatu yang mana dia mintakan, karena pada setiap diri orang yang dimintakan itu punya karunia masing-masing. Dan tentu ketika dia memintakan, maka orang itu pasti telah ada dalam kesiapan untuk dapat memberikan dan mengambil bagian dalam pembangunan. Tapi amat disayangkan bahwa Israel
ataupun Yehuda tidak menaruh kepedulian terhadap permintaan Tuhan itu. Dan inilah pada akhirnya membawa mereka juga harus menerima konsekuensi daripada sikap mereka yang menentang akan Tuhan. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Israel ataupun Yehuda dalam kehidupan selanjutnya, bahwa ketika mereka semakin bekerja keras dengan tidak mempedulikan akan pembangunan bait Tuhan, pada akhirnya mereka melihat bahwa penghukuman Tuhan jalan, yakni matahari, bumi tidak akan menghasilkan, tidak memberi hasil, dan juga langit tidak memberikan embunnya, dalam artian bahwa terjadi wabah kekeringan, sehingga segala apa yang mereka kerjakan, usahakan, baik itu dalam menggarap minyak, dalam menggarap hal makanan dan lain-lain, semuanya tidak memberi hasil yang baik. Bahkan kalaupun baik, kalaupun mereka mendapatkan hasil, dikatakan bahwa apa yang mereka bawa diterbangkan oleh angin. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, tentu dalam kondisi yang seperti ini, kita bersyukur bahwa Nabi Hagai mengatakan Tuhan tetap menyertai dan Ia tetap akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi umat-Nya. Dan itu juga yang harus menjadi berita yang disampaikan oleh kita kepada umat yang dimana kita dipercayakan untuk melayani. Jadi kita dimintakan untuk mengatakan pimpinan Tuhan tetap ada, kemuliaan-Nya tetap akan dinyatakan, sepanjang bahwa kita mau tetap setia dan bersemangat melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Nah, apakah benar demikian? Dan kita melihat bahwa pada akhirnya memperlihatkan kepada kita bahwa Israel dan Yehuda memperhatikan suara Tuhan, dan tantangan-tantangan yang ada menyangkut tentang kehidupan tidak membuat mereka lemah, tapi mereka terus bersemangat meyakini akan pemulihan Tuhan. Dan tentu ini juga merupakan sesuatu yang relevan dalam saat kita diangkat, diutus untuk bekerja di tengah-tengah jemaat, di tengah pergumulan-pergumulan yang ada, agar tetap memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dimintakan untuk memberitakan akan hal itu. Dan kita juga akan menyaksikan bahwa dalamnya apa yang terjadi, kalau kita secara keseluruhan memberi perhatian terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan untuk melaksanakan janji, maka kita akan tetap bersemangat dalam kehidupan ini seperti umat Israel. Karena apa? Karena memperlihatkan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan nyata, perkenaannya
dihadirkan dan segala sesuatu apa yang menjadi tantangan-tantangan dapat diatasi. Persembahan-persembahan yang mereka berikan menjadi sesuatu yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan Bait Allah. Dan demikian juga tentunya kita di tengah penyelenggaraan hidup bergereja. Selamat bekerja, membangun Bait Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nama Yesus terkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, kau kabarkan hatiku. Bersekutu di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Pembacaan SK Pengurus Pelkat dan Pelayan PAPT. SK nomor 257 garing MC 20 garis datar 22 garis miring HOS garis miring 11 garis miring 2020 garis miring KPTS. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Hosea Surabaya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya tentang nama-nama pengurus pelayan kategorial Pelkat dan pelayan PAPT GPIB Hosea Jemaat Hosea Surabaya periode 2020 sampai 2022 yang namanya tercantum dalam lampiran daftar keputusan ini. 1. Terhitung mulai tanggal 1 November 2020, saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditugaskan untuk menata layani pelayanan kategorial anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia di Jemaat GPIB Hosea Surabaya. 2. Saudara-saudara berkewajiban melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian tugas sebagai badan pelaksana majelis jemaat di dalam Jemaat GPIB Hosea Surabaya. 3. Saudara-saudara diwajibkan melaporkan dan memberikan keterangan-keterangan secara lisan ataupun tertulis, diminta ataupun tidak diminta, sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan setiap 3 bulan sekali. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, saudara-saudara tidak diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengadakan hubungan keluar instansi gerejawi dengan organisasi lainnya tanpa direkomendasikan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana seharusnya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya, Pendeta Joni Felix Lonto, Ketua, Penatua Heri Sudarmanto, Sekretaris. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat pengurus Pelkat dan pelayan PAPT periode 2020 sampai 2022. Tembusan kepada yang terhormat Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya, Musyawarah Pelayanan GPIB Jawa Timur,
Dewan Pelkat di Jakarta, Majelis Sinode GPIB di Jakarta, Arsip. Lampiran Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya nomor 257 garing MC 20 garing datar 22 garing hos garing 11 garing 2020 garing KPTS. Nama-nama pengurus pelayanan kategorial PK dan pelayan PAPT GPIB Jemaat Hosea Surabaya periode 2020 sampai 2022. Pelkat PA, Ketua Saudari Melisa Konstantia Tahapari, Sekretaris Saudari Vega Opal Talakua, Bendahara Aneta Maria Kristi, Bendahara 1 Rebecca Juliet Kristi, Bendahara 2 Aneta Maria Kristi. Bidang spiritual Bapak Johan Patrick Tentua, bidang sosial Megah Estu Lefdiani Billy, bidang humas Saudara Ives Arkadi Santos, pelayan Ibu Adelia Kristinengung Tentua, Saudari Agnastasia Diana Mongoloi, Saudari Claudia Jennifer Hetari, Ibu Dina Marsia Patirane Tahapari. Pelkat PT, Ketua Saudari Heni Angelin Hukom, Sekretaris Saudara Yopi Alberto Stefano Santos, Bendahara Ibu Hertiana Kasih Beli Lumika, pelayan Ibu Monica Mary Tomasoa, Ibu Shirley William Kubayanti Tahalea. Pelkat GP, Ketua Saudara Mario Setiawan Patiwail, Sekretaris Saudari Yemima Yulia Damayanti Tahapari, Bendahara Saudari Claudia Jennifer Hetari, bidang teologi Saudari Monix Premarin Hekekire, Saudari Yunik Lucia BP, Humas Saudari Berliana Pasarlena Siahaan, Saudari Rika Luciana Suripati. Bidang minat bakat Saudara Brian Oxiviliano de Freitas, Saudara Dedi Sukristuaji. Pelkat PKP, Ketua Ibu Farida Nansilia Henrite Rosok, Sekretaris Ibu Elizabeth Listiowati Hekekire, Bendahara Ibu Kristina Tuti Isdo. Bidang kerohanian Ibu Tuti Sri Rahayu, Polsek Siloam Silum Ibu Dina Sri Gandini Kusuma Wardani Rungkat, Polsek Yudea Samaria Ibu Roberta Yudit Novita Babji, Polsek Shalom Muria Ibu Ellen Mariati Mirawati Nare. Pelkat TKD, Ketua Bapak Alfa Frederick Rensi Tomasoa, Sekretaris Bapak Hani Alan Kristian Mongoloi, Bendahara Bapak Mei Herianto, bidang kesenian Bapak Petrus Yulis de Freitas, bidang ibadah dan perkunjungan Bapak Deki Donald Kareho, Bapak Benino Samuel Patirani. Pelkat PKLU, Ketua Bapak Robert Alvarez Patiwail, Sekretaris Ibu Stansi Thomas Sekeot, Bendahara Ibu Monica Mary Tomasoa, bidang usaha dan umum Ibu Belandina Marem Haat, Korsek Siloam Silum Ibu Levin Usi Hendrit Manulete, Korsek Yudea Samaria Ibu Sumiati Deborah, Polsek Shalom Muria Ibu Maria Potu Hukum. Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya, Pendeta Joni Valiklonto, Ketua, Penatua Heri Sudarmanto, Sekretaris. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan
teruna. Dengan penjelasan tentang tugas, panggilan, dan pengutusan gereja. Tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial anak, pelayanan persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayan kategorial dan pelayan PA PT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PA PT adalah para pelaku misi yang bersama-sama para pejabat melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Roma 12 ayat 8. Amanat. Kepada saudara yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, disilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janjinya
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayan kategorial dan pelayan PAPT dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak. Di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan persekutuan teruna di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara-saudara. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara-saudara. Jemaat, silakan berdiri dan bersama semua orang di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PA-PT GPIB Jemaat Hosea Surabaya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengurus dan pelayanan kategorial yang baru diteguhkan, silakan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA-PT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kuasa-Mu yang berkenan memimpin akan penyelenggaraan daripada ibadah minggu ini, yang di dalamnya juga telah dilaksanakan peneguhan pengurus, pelayanan kategorial, dan pelayan PAPT GPB Jemaat Hosea untuk periode 2020-2022. Dan kami memohon Tuhan pimpinan-Mu untuk terus menyertai akan perjalanan kehidupan para pelayan yang Kau telah teguhkan ini, dan setiap kami untuk mempersembahkan kehidupan sebagai pelayanan guna membangun tubuh Kristus secara bersama-sama. Dan kiranya pimpinan-Mu itulah yang juga menyanggupkan kami untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan membawa sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan persekutuan, demikian juga dalam kesaksian untuk menyatakan Kristus bagi dunia, khususnya lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami semua. Dan Tuhan, kami kesempatan ini juga memohon Engkau berkenan untuk memberkati akan bangsa dan negara kami. Dan kami berterima kasih melalui pemerintahan yang ada, yang Engkau pilih mengemban hal mulia untuk merealisasi kehidupan masyarakat bangsa yang sejahtera. Dan kami juga berterima kasih apabila pemerintahan kami begitu menaruh kepekaan untuk generasi bangsa, agar kesemuanya secara berkesinambungan memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera. Dan oleh karena itu, pembangunan yang digalakkan, yang tidak dapat dijalankan secara sendiri, tapi juga mengajak pihak-pihak lain, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah dengan investor dalam negeri maupun juga asing, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kami berterima kasih untuk undang-undang yang memberi kemudahan untuk berwirausaha. Dan kalaupun sampai dengan saat ini masih ada riak-riak yang belum bisa menerima sepenuhnya akan isi daripada keseluruhan undang-undang, kiranya semua dapat ditempatkan pada aturan hukum yang berlaku, dan dengannya yang terjadi bukanlah destruktif atau menghancurkan, tetapi sesuatu yang destruktif dan juga secara ilmiah, dan terjadi proses pembelajaran untuk dapat memberikan arah bagi kebaikan kemajuan bangsa di tengah masukan-masukan yang diberikan. Dan Tuhan, kami memohon Engkau teguhkan hati para pimpinan pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, bersama seluruh pejabat-pejabat baik di pusat, daerah, hingga pelosok-pelosok ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah semuanya sehati sepikir berjalan dengan pemerintahan yang ada untuk memajukan kehidupan masyarakat bangsa. Dan Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk
gerejamu secara khusus ya Tuhan, untuk persiapan daripada gereja yang di masa pandemi ini juga hendak memeriahkan untuk menyatakan kedatangan Tuhan dalam peristiwa kelahiran Yesus ke dalam pimpinan Tuhan, dalam macam bentuk kegiatan-kegiatan yang diberlangsungkan. Biarlah semua itu berjalan dalam semarak di tengah ketaatan untuk mematuhi juga aturan-aturan yang dimintakan untuk diberlakukan sebagai prosedur tetap dalam keramaian sebagaimana yang digariskan oleh pemerintahan. Dan Tuhan, kami juga mau memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan jemaat kami, GPB Jemaat Hosea. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memberkati akan penata layanan dalam persekutuan jemaat kami. Kiranya dengan diteguhkannya pengurus dan pelayanan kategorial bersama dengan badan pelaksana jemaat boleh bahu-membahu untuk membangun persekutuan ini menjadi satu persekutuan yang hidup, yang bersaksi dan melayani, di mana mereka setia untuk memperlengkapi dan juga memberi tempat bagi setiap umat di bidang masing-masing untuk menyatakan karunia, mengambil bagian dalam segala talenta-talenta yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga. Kami mengimani Engkau sebagai sumber hidup dan pemenuh atas segala apa yang menjadi pengharapan kami. Dan oleh karena itu besertalah ya Tuhan dalam langkah juang setiap keluarga-keluarga kami yang melandaskan semua aktivitas dengan mohon penyertaan, pimpinan dan berkat Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu nyata, di mana ada kemampuan bagi setiap jemaat kami untuk berkarya di tengah hikmat yang Kau karuniakan. Sehingga dengan itu mereka juga akan menjalani hari-hari kehidupan yang terlihat menjadi suatu hal yang menyukakan dan lebih memberi semangat di dalam menjalani kehidupan dalam mengarungi tugas-tugas kerja. Karena ada penghargaan yang diperoleh yang dapat berguna untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kehidupan bersama. Dan Tuhan, kami kesempatan ini juga memohon Engkau hadir tengah kehidupan jemaat kami yang sakit. Kiranya dalam kasih-Mu Engkau tambahkan kekuatan di tengah permohonan atas ungkapan doa yang meyakini akan ketabiban Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan menjamah dan juga akan menyatakan mujizat-Mu di mana ada pertambahan kekuatan yang memberi kepulihan dan kesegaran bagi jemaat kami. Karena itu berkati setiap mereka juga yang memberikan pendampingan keluarga secara khusus di dalam kepada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Dan Tuhan, kami juga memohon kuduskan jemaat kami yang berbahagia atas pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Lalu bersamalah terus menguasai kehidupan kami Tuhan, dan kiranya kami hidup dalam ketaatan untuk dituntun oleh Roh, sehingga dengan demikian damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami
dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, ayatnya yang pertama, kedua, dan yang keempat. Marilah berdiri dan secara bergantian kita ucapkan doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu dari tanganmu sendirilah kesembahan tubuh ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami umat-Mu. Amin. Warta Jemaat
dalam ibadah minggu ke-22 sesudah Pentakosta 1 November 2020, kami mohon perhatian warga jemaat untuk hal-hal seperti berikut. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Felix Lonto, Pelkat GP, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu ke-22 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Kamis, mulai pukul 9.00 sampai dengan 15.00 WIB. Dan untuk Jumat dan Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Atau ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri yang tertera pada layar. Yang berikutnya adalah majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat atau melalui grup WhatsApp, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan kode QR yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat silakan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang benar. Mari membangun tatanan masyarakat, agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.